Setelah bertahun-tahun menjadi mitos bahwa SFM karbon akan dirilis ulang, tahun 2024 ini SFM karbon bakal dirilis ulang oleh Tamiya. Gua bakal kasihin satu kit Tamiya ini untuk satu orang pemenang. Caranya subscribe channel ini. Kita undi di 1000 subscriber. Halo, jumpa lagi di channel Sil Punya Hobi. Kali ini gue tampakin muka gue dulu karena ini menarik. Jadi gue bakal bahas 3 part Tamiya yang akan dirilis ulang di tahun 2024 ini. Dan ini sudah dikonfirmasi oleh Tamiya-nya langsung. Ditambah sudah ada postingan dari J Tamiya memposting 3 part ini. Sebelum kita bahas nanti ke depannya 3 part ini nanti bakal seperti apa di Indonesia, gue pengen jelasin dulu 3 part ini kenapa sangat menarik dan sangat layak ditunggu di tahun 2024 ini. Pertama soal harga. Coba cari 3 part Tamiya ini di marketplace manapun. Gue jamin harganya nggak ngotak. Harganya tuh bisa 500.000 atau sekitar ya 500.000 ke atas, 510.000 itu udah murah lah untuk 3 part ini, khususnya yang SFM karbon. Itu harganya mahal banget. Kedua, part ini tuh sudah mahal, langka juga. Ya sebenarnya mahal itu karena langkanya part Tamiya ini. Nah, ketiga, 3 part Tamiya ini itu dipakai di lomba di Mini 4WD di Indonesia. Pertama, untuk HG karbon itu mungkin tidak terlalu ini ya, 2 part pertama tadi HG karbon itu tidak terlalu sering dipakai, paling akan sering dipakai untuk kelas STO di Geraha Tamiya yang Tamiya original 100. Nah, itu dipakai buat apa sih sebenarnya? Nah, ini kalau teman-teman belum tahu, di STO itu kalau yang original 100 yang HG 95259 atau 95257 itu dipakai untuk stay depannya di sini. Nah, ini tuh harganya kan mahal. Jadi kalau rilis ulang, gue termasuk orang yang sangat senang karena gue pengen buat Tamiya original 100 yang pakai part itu. Jadi ditunggu aja deh daripada beli yang 500-600 ribu kan. Sedangkan untuk yang SFM karbon kenapa dia mahal? Ya karena dipakai di banyak lomba di Tamiya Mini 4WD di Indonesia. Kelas lomba yang dipakai itu biasa dipakai di STB, dipakai di kelas damper seperti IDC, terus nanti dipakai juga buat STB up. Pokoknya banyak lah dipakai SFM karbon ini. Nah, karena sering dipakai, kebutuhannya besar, barangnya langka dan udah lama nggak dirilis oleh Tamiya, maka harganya pun jadi mahal. Nah, itu jadi alasan kenapa 3 part Tamiya ini sangat dinanti tahun 2024 ini. Sekarang kita bicara prospek kedepannya lah. Seperti part-part yang lain, part Tamiya ini pun karena peminatnya besar, sudah ditunggu banyak, sudah ditunggu lama. Gue yakin ceritanya bakal mirip-mirip lah ZMC Carbon 3Dager yang tahun lalu. Kita bakal war lah. Ini, tapi harapannya part Tamiya ini itu bisa di harga yang normal. Kalau di harga, nah soal harga normal sendiri untuk part Tamiya ini, misalnya yang SFM karbon itu sebenarnya kalau di Jepang itu sekitar kalau dirupiahkan itu 75.000 gitu ya. Nah 75.000 ya anggaplah dengan biaya bea cukainya harapannya bisa masuk di Indonesia ya 100.000 lah. Sangat jauh kan dibandingkan dengan yang harganya sekarang bisa sampai 500-an ribu. Gue termasuk yang soal SFM karbon itu waktu awal main Tamiya itu masih dapat tuh 90 apa 100.000 gitu. Dan waktu itu karena kelas damper belum terlalu ramai, jadi gue nggak kepikiran juga untuk beli. Nah bayangkan kalau misalnya harganya bisa seperti itu, gue yakin makin ramai lah yang bisa main di kelas damper ya, makin ramai. Dan gue termasuk orang yang bakal pengen nyoba SFM karbon karena gue belum pernah nyoba untuk mesin depan. Stoknya pun yang masuk di Indonesia itu bisa banyak sih karena kebutuhan di Indonesia kan besar. Kalau misalnya stoknya gede, banyak,
ya kan? Otomatis harganya pun bisa ditekan. Oke, itu pendapat pribadi gua. Harapannya semoga part-part Tamiya ini ketika masuk di Indonesia harganya tidak terlalu jomplang. Kalau menurut kalian gimana soal 3 part Tamiya ini? Apakah harganya akan jomplang? Stoknya akan tetap sedikit? Atau seperti apa? Coba tulis di kolom komentar. Oke, itu aja dari gua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.